yaitu tentang penciptaan yang dimulai dan diulangi. Di antara bukti keilmuan bahwa Allah tuh maha berilmu, dan bukti kegagahan bahwa Allah tuh maha gagah, dan bukti kerahiman bahwa Allah tuh maha penyayang adalah menciptakan makhluknya dari awal kemudian mengulanginya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Buruj ayat 13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi sungguh dialah Allah yang memulai penciptaan makhluknya dan yang menghidupkannya kembali. Jadi menghidupkan kembali setelah mati itu artinya mengulanginya. Mengulangi penciptaan makhluknya, di antaranya adalah penciptaan manusia. Karena Allah itu Rabbun Nas. Allah itu pencipta manusia, Khaliqun Nas. Allah juga penjaga manusia, Hafidun Nas. Allah juga pengatur manusia, Mudabbirun Nas. Kemudian Allah memulai penciptaan manusia pertama dari tanah. Jadi manusia pertama diciptakan dari tanah dengan tangannya sendiri. Itu disebutkan dalam surat As-Sajdah. Dzalika alimul ghaibi wa syahadah Al-Aziz Ar-Rahim. Jadi yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi mengulangi ciptaannya, memulai ciptaannya, itu bukti keilmuan Allah, bukti kegagahan Allah, dan bukti kerahiman Allah. Yaitu allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Jadi semua ciptaan Allah itu indah, menarik. Wa bada khalqa insani min tin, kata Allah. Dan Dia Allah memulai menciptakan manusia itu min tin, dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian istrinya dari apa diciptakan? Dari tulang rusuk. Nabi Adam dari tanah. Kemudian istrinya dari tulang rusuk. Kemudian turunannya, turunan Nabi Adam dan istrinya itu Allah ciptakan dari air mani, air yang hina, itu berulang kali hingga hari kiamat. Nah kita keberapa kalinya kita ya? Jadi kita turunan anak Adam dan istrinya itu generasi keberapa ya? Iya. Dan terus sampai hari kiamat. Allah menciptakan turunan Adam dan istrinya itu dari apa? Dari air mani. Kecuali siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Itu sekaligus menunjukkan keilmuan Allah, keperkasaan Allah, dan kerahiman Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin.
Kemudian dia Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yang dikenal dengan air mani, ya, atau sperma. Kemudian tsumma sawaituhu, Allah tumbuhkan, Allah kembangkan di dalam rahim ibu, ya, yang mulanya adalah janin atau embrio, tumbuh dan berkembang sampai wa nufikha fihi min ruhi, ditiupkan, ya, ke dalamnya dari ruhnya, ya. Jadi ditiupkan ruh. Jadi dari air mani Allah tumbuh kembangkan, kemudian Allah tiupkan ke dalamnya ruhnya, ya. Makanya ketika di dalam rahim, ya, sampai sekarang kita tidak merasakan bagaimana, ya, saat ruh itu ditiupkan, ya, nggak terasa apa-apa, ya. Ya. Waktu di alam rahim terasa nggak? Enggak. Ya. Padahal kita itu asalnya air mani, sperma, kemudian tumbuh dan berkembang, Allah tiupkan ke dalamnya ruhnya, ya. Tapi nanti pada saat mati baru terasa itu, ya. Karena apa? Karena dicabut, ya. Ya. Di dalam rahim ditiupkan, di dunia waktu dimatikan dicabut ruhnya itu, ya. Cuman sayang kita tidak bisa nanya, ya, sama orang yang sedang sakratul maut, ya. Gimana sih rasanya dicabut nyawa, ya. Bisa nggak ditanya tuh, ya. Yang sakratul maut nggak bisa diajak ngobrol itu. Kalau bisa ngomong, bisa menjawab, bisa kita tanya gimana sih rasanya ketika dicabut nyawa. Waktu ditiupkan nyawa itu kita tidak merasa apa-apa, ya. Tapi waktu dicabut, peristiwanya disebut sakrat, ya, sakratul maut, ya. Bikin mabuk, nggak ingat apa-apa itu, ya. Yang dia ingat adalah rasa sakit, ya, ketika ruh dipisahkan dari jasad. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Ya, setelah sempurna penciptaannya, setelah dimasukkan ruh ke dalamnya, kemudian Allah jadikan untuk kalian itu pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, dan hati. Qalilam ma tashkurun, tapi sangat sedikit sekali yang bersyukur. Jadi ada nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat yang sering diingkari oleh manusia, dikufuri, tidak disyukuri. Nikmat mendengar, nikmat melihat, dan nikmat apa? Hati, ya, merasa. Ya, merasakan, merenungkan, memikirkan, memahami, ya. Itu namanya afidah, ya. Tapi sering manusia mengkufurinya, tidak mensyukurinya, ya. Baru bersyukur ketika katarak, ya. Ya. Biasanya mulai katarak umur berapa, Bu? Baru terasa kalau orang ngomong sama kita harus kenceng, ya. Kalau pelan nggak kedengaran, ya. Terus sering kalau ngobrol nggak nyambung, ya. Itu dikurangi tuh nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat hati, ya. Jadi banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan lewat pendengaran, lewat penglihatan, dan lewat hati, ya. Kemudian Allah mengulangi penciptaan manusia yang terakhir setelah kematiannya
dengan menghidupkan kembali ketika di alam kubur, dan ini yang diingkari oleh orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak percaya bahwa manusia setelah matinya akan dihidupkan kembali di alam kubur. Padahal kalau kita mengantar jenazah setelah selesai dikubur, disunahkan untuk berdiri sebentar untuk memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan penghuni kubur. Sebab itu bisa menghalangi jawaban pertanyaan kubur yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi Rasul, para sahabat berdiri sebentar, kemudian Rasul menyuruh para sahabat yang mengantar jenazah untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk penghuni kubur. Karena sebentar lagi akan ditanya katanya. Berarti akan dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kapan? 7 langkah. Setelah orang meninggalkan jenazahnya. Jadi ternyata prosesnya itu cepat banget ya. Makanya diperintahkan mengurus jenazah itu secepat mungkin. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburkan. Karena ternyata tidak lama setelah dikuburkan itu akan dihidupkan kembali. Dimasukkan ruhnya ke dalam jasadnya. Wa qalu, dan orang-orang kafir mereka berkata, aidza mitna aidza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Apakah jika kami sudah hancur, sudah sirna, sudah lenyap di telan bumi, apakah kami akan dijadikan makhluk yang baru? Apakah akan dihidupkan kembali? Padahal sudah hancur. Jadi mereka tidak tahu bahwa Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati tidak pakai jasad yang dikubur itu. Karena jasad yang dikubur itu akan hancur, akan sirna, akan musnah, akan lenyap, dimakan bumi. Jadi jasadnya jasad yang baru itu, jasad yang baru. Sebab ada orang yang mati tidak dikubur, ada nggak? Ada. Karena jasadnya hancur lebur, atau di mana itu? Dilemparkan ke laut. Ada agama di mana orang mati itu harus dibakar. Bahkan ada agama tidak boleh dikubur, tidak boleh dibakar. Kemudian dia bikin bangunan yang tinggi. Kemudian disimpan di atas bangunan itu. Namanya manaro. Sekarang disebut menara. Itu tempat menyimpan jenazah. Karena tidak boleh dibakar, tidak boleh dikubur. Jadi walaupun tidak dikubur, tetap orang yang mati itu akan singgah di alam kubur. Karena alam kubur itu tempat persinggahan pertama di akhirat. Jadi mau dilemparkan ke laut, mau ditelan binatang buas, mau disimpan di atas tanpa dibakar dan dikubur, atau dikubur sekalipun, mereka semuanya akan singgah di alam kubur. Di mana waktu itu ruhnya dikembalikan, dimasukkan ke dalam jasadnya yang baru untuk ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun.
Bahkan orang kafir itu tidak hanya mengingkari adanya kehidupan di alam kubur atau dihidupkan kembali manusia setelah matinya, juga dia mengingkari hari bertemu dengan Allah. Ya. Jadi kita semua itu akan dipertemukan dengan Allah, dikembalikan menghadap Allah, ya, dipertemukan dengan Allah, yaitu pada hari raya yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana semua manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia akan dihidupkan kembali di alam kubur dari tulang ekor. Ya. Jadi pada hari kiamat, hari di mana manusia itu akan dibangkitkan kembali, ya, dihidupkan kembali, maka dihidupkannya, ya, dari tulang ekor. Namanya tulang ekor ajaib. Bahasa Rasulnya ajbu dzanbi. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya habis dimakan bumi, kecuali ajbu dzanbi, ya, ekor ajaib. Dan keajaibannya itu dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, laisa minal insan syai' illa yabla illa idhaman wahidan wa huwa ajbu dzanbi wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Ya. Jadi tidak ada yang tersisa dari manusia itu kecuali akan rusak dan sirna selain satu tulang yang bernama ajbu dzanbi, ekor ajaib. Daripadanya penciptaan, ya, pengulangan penciptaan disusun, ya, pada hari kiamat. Ya. Jadi dari tulang ajaib lah manusia tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi kalau di dalam rahim dari air mani, tapi hari kiamat nanti diulang penciptaannya itu dari tulang ekor. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari apapun Allah bisa menghidupkan manusia. Dari apapun Allah bisa menciptakan manusia, memulai dan mengulanginya. Ya. Karena tadi Allah maha mengetahui, Allah maha gagah, dan Allah tuh maha penyayang. Kemudian manusia dihidupkan kembali setelah matinya untuk dikembalikan kepada Allah. Ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena manusia itu punya Allah, makanya akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Ketika manusia punya apa-apa, enggak boleh sombong, karena itu punya Allah. Ya. Ketika manusia tidak punya apa-apa, jangan sedih, jangan putus asa. Memang manusia lahir bawa apa, Bu? Manusia lahir bawa apa, Bu? Bawa duit nggak, Bu? Bawa baju nggak? Iya, nggak bawa apa-apa. Ya, ada nggak yang lahir bawa minyak goreng? Nggak ada, Bu. Ya, jadi manusia itu nggak punya apa-apa. Ketika punya apa-apa, itu pemberian Allah, itu titipan Allah yang suatu hari, suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ruhnya, termasuk jasadnya. Ya. Jadi akan dikembalikan kepada Allah untuk menerima balasan yang setimpal sesuai dengan yang Allah janjikan. Jadi orang kafir itu pertama tidak percaya, ya, setelah mati akan dihidupkan kembali. Tidak percaya setelah dihidupkan kembali itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT atas amal yang dilakukan. Tidak percaya akan dibalas amalnya itu. Makanya balil insanu liyab juro amama. Ya, manusia itu tambah tidak beriman,
maka tambah terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada yang ditakutin karena tidak ada yang dipercaya. Tidak percaya hari kiamat, tidak percaya kehidupan setelah mati, bahkan tidak percaya dengan hari pembalasan. Padahal kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya akan dikembalikan kepadanya. Jadi tempat kembali kalian itu adalah kepada Allah. Ya. Kemudian wa'dallah haqqan, dan janji Allah itu benar. Ya. Janji Allah itu benar. Ya. Semuanya akan dikembalikan menghadap Allah SWT. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Karena sesungguhnya Allah lah yang memulai penciptaan makhluknya, kemudian mengembalikan makhluknya itu kepadanya. Ya. Kemudian untuk apa? Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat bil qisti, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan adil. Ya. Semuanya masuk surga, tapi di surga mana ditempatkan? Itu dibalas dengan adil. Ya. Nggak bakal ketuker. Ya. Yang namanya surga itu nggak bakal ketuker, Bu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, nuzulan bima kanu ya'malun. Balasan dan fasilitas tempat-tempat yang Allah berikan sesuai dengan amal yang dilakukan waktu di dunia. Ya. Jadi di dunia itu waktu menanam, sedangkan di akhirat waktu menuai. Dan tidak akan salah menuai amal di akhirat. Kenapa? Karena kata Allah, orang yang beriman dan beramal soleh akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang adil. Ya. Tidak akan dikurangi. Ya. Tidak akan dicurangi. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kufur, lahum syarabun min hamim. Untuk mereka minuman dari air yang sangat panas. Saking panasnya tidak bisa diukur oleh alat yang paling canggih sekalipun. Ya. Di dunia ada Celsius, ya, ada Fahrenheit. Ya. Di sana Celsius dan Fahrenheit itu nggak bisa mengukur panasnya air panas yang diminum oleh orang kafir. Jadi minumannya air panas, Bu. Ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, wa'adzab. Ya, apa? Wa'adzabin. Azabun, Bu. Wa'adzabun alimun. Ya. Dan azab yang sangat pedih bima kanu yakfurun, disebabkan kekufuran mereka. Jadi sama, orang yang beriman, beramal soleh, dibalas oleh Allah dengan balasan yang adil. Ya, sesuai dengan imannya dan amal soleh. Orang kafir juga oleh Allah dibalas dengan balasan yang adil sesuai dengan kekufurannya. Semuanya masuk neraka, tapi levelnya beda-beda. Ya, gitu. Ada levelnya di atas, ya, ada levelnya di bawah, ada levelnya paling bawah. Bahkan ada lubang di paling bawah itu, dan itu juga ada penghuninya, Bu. Ya. Jadi kalau surga makin tinggi itu makin bagus. Kalau neraka makin bawah makin maknyos. Ya. Saking panasnya maknyos. Ya. Airnya saja disebut hamim. Ya. Kemudian bagi Allah mengulangi penciptaan makhluknya lebih mudah atau lebih ringan dibandingkan dengan memulainya. Ya. Jadi memulai menciptakan makhluknya dari mulai makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar, bagi Allah itu mudah banget. Ya. Ringan banget, enteng banget. Ya. Tapi mengulangi penciptaannya, penciptaan manusia dan yang lebih besar daripada itu, yang lebih kecil itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum,
Surat 30 ayat 27 itu. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alai. Dan dia Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali dan itu lebih mudah baginya. Ya. Kadang-kala manusia itu dengan ilmu dan teknologinya, misalnya ada manusia yang kakinya terbakar, badannya terbakar, tangannya terbakar sampai ke leher. Ya. Terus saya punya tetangga tiap hari jualan onde. Ya. Goreng ondenya tuh di penggorengan yang besar. Qadarullah suatu saat tumpah, Bu. Ya. Jadi untungnya wajahnya enggak, Bu. Yang kesiram minyak itu dari mulai apa? Leher sampai ke bawah, Bu. Ya. Dan bekas siraman minyak itu ya, ketika sembuh ya, itu seperti daging pada jadi, Bu, nongol. Ya. Sampai meninggalnya tidak ada dokter dengan ilmu dan teknologinya yang bisa mengembalikan kulitnya utuh seperti semula. Ya. Itu kelemahan manusia. Ya. Tapi Allah nanti menjelaskan bagaimana manusia dibakar di neraka sampai kemudian kulitnya matang, Bu. Ya. Bisa bayangkan kulit matang dibakar neraka kayak gimana? Ya. Allah mampu mengembalikan utuh kulitnya seperti semula, Bu. Ya. Itu yang tadi kesiram minyak, Bu. Pori-porinya tuh hilang, Bu. Ya, jadi ketutup nggak ada pori-porinya, Bu. Oh itu, ya. Walaupun dia sembuh, dia merasakan bagaimana badannya itu panas, Bu. Ya, karena pembakaran di dalam tubuh itu tidak dikeluarkan lewat pori-pori, itu panasnya luar biasa, Bu. Ya. Dan sekarang udah meninggal dunia, Bu. Ya. Udah meninggal dunia, Bu. Ya. Dia ikut jamaah hajinya tuh bersama Ustadz Hayat Al-Wafa. Waktu itu Ustadz Dudu masih bergabung. Masih bergabung. Ibu yang kenal dengan Ustadz Dudu ya, Ustadz Hayat ya. Itu jamaah haji Al-Wafa waktu itu ya. Kemudian walahul masalul a'la fis samawati wal arwahul azizul hakim. Ya, dia Allah memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini berapa sifat, berapa nama Allah sebutkan yang berkaitan dengan menciptakan dari awal dan kemudian mengulanginya, ya. Ya. Seperti semula, ya. Bahkan kelak di neraka orang kafir dimatikan dan dihidupkan berulang-ulang setelah disiksa hingga hancur binasa. Makanya jangan sampai mati dalam keadaan kufur. Kalau mati dalam keadaan kufur, mati dan hidupnya berulang-ulang. Ya. Kalau orang yang beriman, mati 2 kali, hidup 2 kali. Tapi orang kafir, mati dan hidup berulang kali. Coba lihat bagaimana Allah menyebutkan salah satu siksaan di neraka itu. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa ya nuslihim naron kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ya. Apa kata Allah? Ya. Sesungguhnya orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka setiap kali kulitnya hangus terbakar Allah ganti dengan kulit yang baru, ya. Untuk apa? Liyadzuku al-adzab, untuk merasakan bagaimana perihnya, pedihnya, sadisnya, dahsyatnya azab Allah SWT, ya. Jadi kalau kita kebakar api sekali saja gimana rasanya, Bu? Ya. Tadi kan ya, sampai pori-porinya tertutup, tapi oleh Allah kalau di neraka diutuhkan kembali, dibakar lagi, diutuhkan kembali, dibakar lagi.
itu namanya azab. Kalau sekali selesai itu namanya siksa, Bu. Ya. Jadi azab itu siksa yang diulang-ulang. Ya. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha gagah lagi maha bijaksana. Berbeda dengan orang yang beriman kelak di surga akan hidup kekal abadi, tidak akan dimatikan lagi, Bu. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, itu di neraka, Bu. Jadi kalimat itu tidak ditujukan kepada penghuni surga. Karena penghuni surga itu setelah mati di dunia kemudian dihidupkan kembali, masuk ke dalam roh surga, tidak akan merasakan mati lagi, Bu. Ya. Walladzina amanu wa amilus sholihat inda apa, Bu? Apa ini, Bu? Sanudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kelak akan kami masukkan kepada mereka ke dalam sorga-sorga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Ya. Di neraka nggak ada sungai, Bu. Di neraka adanya mata air, tapi mata air yang memancarkan air yang sangat panas. Ya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan selamanya. Lahum fiha azwajum mutahharatun, untuk mereka di surga disediakan pasangan hidup yang disucikan, suci bersih, Bu. Ya. Ya. Jadi di surga itu tidak ada WC, Bu. Ya, karena makanan yang dimakan, minuman yang diminum, ya itu dikeluarkan lewat keringat dengan bau yang sangat wangi, Bu. Ya. Ya. Jadi mau suaminya, mau istrinya, ya, mau laki-laki, mau perempuan, ya, yang rata-rata umurnya 33 tahun, makan terus, minum terus. Ya, tapi tidak diganggu dengan buang air, Bu. Ya, gitu. Kalau di dunia terganggu nggak, Bu? Iya. Kalau sudah makan kemudian kenyang dikasih makan mau nggak, Bu? Nggak mau, nggak enak kalau sudah kenyang. Tapi di sana makan terus, Bu, nggak, ya, nggak pernah berhenti, Bu. Tapi nggak kenyang-kenyang dan nggak lapar-lapar. Ya. Yang ada adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian wa nudakhilhum dzillan dzalila, katanya. Ya, di samping dikasih pasangan hidup, kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman, ya. Di surga tidak ada matahari, Bu. Di surga tidak ada bulan. Ya. Surga itu isinya adalah pohon-pohon yang rendang daunnya, lebat buahnya. Metiknya tidak usah naik karena dipendekkan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adem banget, sejuk banget, bikin betah, ya. Gitu. Kemudian tidak akan merasakan mati lagi, Bu. Ya, jadi hidup terus, Bu. Ya. Jadi setelah diulang penciptaannya, ya, maka orang yang beriman dan beramal soleh, dia hidup terus, tidak akan mati. La yadzukuna fihal mauta ilal mautatul ula, katanya. Ya. Wa waqahum adzabal jahim. Mereka penghuni surga tidak akan merasakan mati kecuali kematian yang pertama waktu di dunia itu. Ya, yang diawali dengan sakratul maut. Setelah itu Allah jaga dari azab neraka jahanam. Ya. Ya. Jadi bukan selamat masuk surga, tapi aman dari neraka. Ya. Kemudian tidak akan merasakan lelah, Bu. Ya. Ya. Kalau di dunia makin tua makin cepat lelah, ya. Ya. Ada orang yang jantungnya, ya, mulai kurang berfungsi, jalan dekat aja capek, ya. Ya.
akhirnya diganti dipasang ring, ya. Tapi tetap aja capek, Bu. Ya. Jadi paru-parunya, jantungnya, ya, alat pencernaannya makin lama ya makin kurang berfungsi, Bu. Ya. Sampai kata Allah, la yamassuhum fiha nasabun wa mahum fiha bimukhrajin. Mereka tidak akan merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Ya. Ya. Kenapa ngaji, Bu? Jam 10 sampai jam 11, Bu. Ya. Karena manusia itu gampang lelah, ya, gampang capek, Bu. Ya. Ada yang ya gonta-ganti kaki berapa kali itu, ya. Ya. Udah nyender, ya. Udah selonjoran, gitu. Padahal 1 jam, nggak lama 1 jam. Bahkan ada yang nyempetin tidur, ada ya, Bu, ya. Ada itu, ya. Kenapa? Capek, Bu. Lelah, letih, lesu, ya. Dicampur ngantuk, gitu, Bu. Ya. Padahal di surga jangankan mati, tidur pun tidak. Kenapa? Karena kesenangan yang terus menerus tiada hentinya, ya. Orang nonton konser 4 jam itu kuat, Bu. Ya. Dulu ada Soulmate, Bu. Ya. Hostnya itu siapa? Ya. Ivan Gunawan, ya. Ruben Onsu. Ya. Mulai maghrib sampai jam 12, Bu. 6 jam itu kuat, Bu. Iya, nggak tahu itu kenapa, Bu. Karena mungkin senang, orang nontonnya senang, ya. Ya. Bahkan walaupun hujan deras, tetap aja nonton. Sedangkan jamaah sholat Idul Fitri, khotibnya Zainuddin MZ, kemudian hujan, kata Zainuddin MZ, kalian jangan bubar. Ya, kalian harus tahu di Palestina mereka dihujani peluru, dihujani bom. Ya, ini kan cuma dihujani air, tetap aja bubar, Bu. Ya. Iya, ya. Jadi beda antara tuntunan dan tontonan, ya, Bu, ya. Tuntunan 1 jam itu kelamaan. Kalau tontonan, ya. Hiburan dan syukuran beda, ya, Bu, ya. Ya, itu. Kalau syukuran, ya mungkin habisnya 10 juta, ya. Tapi kalau hiburan, Bu, dulu aja itu. Waktu nyewa artis murah, ya, itu Ice, apa ya, dulu tuh ada Ice, ya. Ya, saya diundang untuk ngisi akikah, ya. Dan yang punya hajatan, Ustaz, kalau Ustaz perlu sama Ice, lewat saya aja, murah 40 juta waktu itu, Bu, 40 juta, ya. Iya. Waktu itu transport Ustaz masih 5.000, Bu. Ya, transport Ustaz masih 5.000, Bu. Ya. Tapi ngundang itu 40 juta, Bu. Sekarang berapa kalau ngundang artis, Bu? Itulah bedanya syukuran dan hiburan, Bu. Ya. Tapi di sorga karena banyak hiburannya, ya, banyak yang menyenangkan, bikin senang, bikin bahagia, bikin tenang, ya. Sehingga tidak kena yang namanya ngantuk, apalagi tidur. Ya. Karena kata Rasul, tidur itu saudaranya mati. Penghuni surga itu jangankan tidur, mati pun tidak, Bu. Ya. Jadi hidup bahagia, selamat dan sejahtera terus selamanya, Bu. Ya. Jadi bahagia terus, selamat terus, sejahtera terus, rukun terus, damai terus, akur terus, Bu. Ya. Tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian dalam surga itu. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Ini surat Yasin, Bu. Sesungguhnya penghuni sorga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Ya. Jadi kesibukan yang menyenangkan, Bu. Ya. Kesibukan yang menyenangkan. Senang dalam kesibukan. Ya. Hum, mereka, Bu.
wa azwajuhum, dan pasangan hidup mereka. Bayangkan, pasangan suami istri. Ya. Di sorga itu senang dalam kesibukan. Udah gitu, ya, fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Ya. Berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Ya. Ya. Makanya majelis dimanapun adanya, yang paling enak itu ada sandarannya. Ya. Iya. Makanya Allah tahu manusia itu suka nyender, Bu. Ya. Nyender. Ya. Ya. Kalau boleh tidur, Bu. Kalau boleh ngaji itu sambil rebahan, Bu. Ya. Ya. Tapi di alam mahsyar nggak boleh, harus berdiri, Bu. Ya. Tapi setelah masuk surga disediakan tempat duduk, istirahat, senang dalam kesibukan. Ya, tempat itu ada senderannya, Bu. Nyender, Bu. Oh, enak, Bu. Ya. Ya. Kemudian lebih daripada itu, lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Di sorga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Ya. Makanya orang yang berkah itu diantaranya, ya, banyak air, Bu, banyak harta, banyak anak, banyak kebun, banyak sungai, Bu. Banyak kebun, mau buah apa saja ada. Kita mau buah pisang nunggu tukang sayur. Ya, Bu, ya. Atau harus pergi ke pasar. Ya. Di sorga enggak, Bu. Ya. Di sorga itu, ya, apa, Bu? Mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Ya. Kemudian salamun qaulan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam. Disambut, yang nyambutnya langsung Allah. Di pintu sorga disambut oleh malaikat penjaga pintu sorga. Di dalam sorga disambut oleh siapa? Oleh Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian jangankan mengulangi penciptaan manusia, menciptakan kembali bumi dan langit setelah hancurnya bagi Allah sangat mudah sekali. Manusia bisa bikin mobil, bisa ya? Bikin pesawat terbang bisa. Ya, tapi bikin semut bisa nggak? Nggak bisa. Jadi jangankan bikin langit, bikin semut aja nggak bisa. Allah mah jangankan bikin manusia kemudian mengulangi sampai hari kiamat. Mengulangi penciptaan langit dan bumi bagi Allah sangat mudah sekali. Dan tidak perlu makan waktu yang sangat lama. Ya. Makanya hari kiamat itu adalah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahar, katanya. Yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dengan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Jadi langit yang sekarang nanti hancur, Bu. Bumi yang sekarang hancur, Bu. Ya. Jadi apakah kita ibadah nunggu bumi hancur, Bu? Ya. Ngaji nunggu bumi hancur, nunggu langit hancur. Jadi Allah kasih tahu, bumi ini nanti bakal hancur. Langit ini nanti akan hancur diganti dengan bumi dan langit yang baru. Ini Al-Quran, Shadaqallahul Azim. Surat apa? Ibrahim ayat 48. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Waktu itu tidak ada lagi raja, tidak ada lagi presiden, perdana menteri, gubernur, RT pun gak ada, Bu. Cuman Allah saja. Ya, sekarang kan kadang-kala kita harus menghadap RT, ya, menghadap RW, menghadap lurah,
menghadap kecamatan, kan begitu ya. Nanti yang dihadapin cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, ya. Kemudian Allah memulai penciptaan langit dari asap sebelum seperti sekarang, ya. Jadi dulunya langit itu asap, Bu. Asap, Bu. Ini Al-Qur'an yang berbicara, ya. Jadi kalau yang ngomongnya kiai, ajengan, ulama, habib, saya nggak percaya, Bu. Tapi ini yang ngomong siapa? Allah. Jadi sebelum langit yang sekarang wujudnya, dulu ya adalah berupa apa, Bu? Berupa asap. Ini bisa kita baca surat apa, Bu? Fusilat ayat 11, Bu. Ya. Ya. Jadi tsummastawa ilas sama wa hiya duhon katanya, ya. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Ya. Sekarang berupa apa, Bu, langit? Ya. Nggak tahu, belum pernah ke sana ya. 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 Emang udah menyentuh langit, Bu? Ya. Jadi langit yang sampai sekarang yang belum kita sentuh, dulunya tuh asap. Dulunya asap. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu. Allah ciptakan langit dan bumi pada mulanya menyatu sebelum dipisahkan. Ya. Jadi bumi ini dulu bagian daripada langit. Matahari, bulan, bintang dulu bagian daripada langit, Bu. Menyatu dulunya tuh. Kemudian Allah pisahkan. Dalam istilah sains atau ilmu disebut Big Bang. Dengan ledakan yang sangat besar, bumi dan langit yang asalnya menyatu, kemudian Allah pisahkan. Dan ini adalah peringatan kepada orang kafir yang sombong dengan ilmu dan teknologinya. Ya, Allah kasih tahu 15 abad yang telah lalu bahwa awalam yara alladzina kafaru annas samawati wal ar kanata ratqan fafataknahuma. Dan Allah jadikan semua apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya adalah menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, ya. Iya. Dan telah kami jadikan dari air itu setiap sesuatu yang hidup, ya. Pokoknya setiap sesuatu yang hidup itu semuanya Allah jadikan dari apa? Dari air. Apakah mereka orang kafir masih saja tidak beriman? Ya. Padahal ilmu dan teknologi yang lebih maju siapa? Mereka. Mereka tuh lebih unggul dalam ilmu dan teknologi. Ya. Dan mereka mengakui, Bu, sudah menemukan teorinya. Tapi tetap aja sampai sekarang mereka tidak beriman. Karena iman itu bukan karena ilmu dan teknologi. Iman itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, Bu, ini ada yang lebih menarik. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, itu tambah dibaca, tambah iman, tambah dibaca, tambah ilmu, tambah dibaca, tambah yakin, Bu. Tambah dibaca, tambah khusyuk, Bu. Apa kata Allah? Allah kuasa dan mudah memulai penciptaan langsung, jadi tanpa bahan. Tadi langit ada bahannya, ya, Bu, ya. Semua yang hidup ada bahannya, manusia ada bahannya, ya. Tapi Allah bisa menciptakan sesuatu memulai tanpa bahan. Apa itu, Bu? Bidadari, ya. Jadi Allah menciptakan bidadari itu tanpa bahan, langsung jadi, Bu. Ya, bukan dari tulang, bukan dari air, ya, bukan dari asap, ya. Tapi dari apa? Tidak dari apa-apa, ya. Inna ansha'nahunna insya'an. Surat apa ini, Bu? Surat Al-Waqiah ayat 35, Bu. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, Bu. Ya. Bahkan faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Ya. Tidak dari janin dulu,
tidak dari bayi dulu, tidak dari anak-anak dulu, tapi langsung Bu. Langsung remaja ya, cantik, jelita, tampan, rupawan, ya, yang sebaya, yang seumur, ya, itu. Kemudian urban atroba, yang penuh cinta dan sebaya umurnya, ya. Ibu, Allah ngasih tahu lewat Rasulnya, kalau nikah itu mau mawadah, sakinah, warohmah, salah satu kuncinya kufuan. Kufuan itu sekufu, ya. Kalau yang iman dengan yang iman, insya Allah bahagia, Bu. Ya, gitu. Kalau yang cantik dengan yang tampan, ya. Iya. Kalau yang cantik dengan yang jelek, yang tidak bahagia yang mana, Bu? Sekufu. Nah, bidadari juga bukan bahasa Arab ya. Jadi pasangan hidup. Kalau pasangan hidup berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki berarti yang cantik-cantik. Kalau untuk perempuan yang tampan-tampan. Iya. Yang muda dan sebaya, ya. Kalau penghuni surga 33 tahun dikasih pasangan hidupku juga yang begitu, Bu. Ya. Sekarang ada kan suaminya 65 tahun, istrinya 35 tahun. Ada, Bu. Kejauhan. Mana yang tidak bahagia, Bu? Iya. Di sana sebaya, Bu. Ya, sebaya, Bu. Bahasa Al-Qur'annya uruban atroba, yang penuh cinta dan sebaya, ya. Jadi harus sangat mencintai. Walaupun bidadari itu cantik jelita, tapi cintanya, sayangnya, kasihnya terhadap pasangan hidupnya luar biasa, ya. Allah menyebutnya al-wadud, ya. Rasul menyebutnya al-wadud, ya. Laki-laki itu disunahkan untuk menikahi wanita yang al-wadud, al-walud. Sangat mencintainya dan siap untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Iya. Wanita yang sekarang mah malas ya melahirkan anak banyak-banyak ya. Iya. Iya. Tapi jangan takut, Bu. Di sorga ibu tidak akan melahirkan lagi, Bu. Betul, Bu. Tidak akan melahirkan lagi. Ya. Demikian pula suami tidak akan punya istri yang melahirkan. Ya. Kalau di dunia justru yang harus dicari apa? Yang sangat mencintai dan sangat banyak atau sangat subur melahirkan anak. Ya. Kalau orang Jawa itu bisa melahirkan 35 anak nih, Bu. Tapi kalau orang Sumatera bisa 45 anak, Bu. Ya. Lebih subur orang Sumatera. Ya. Iya. Mungkin kalau orang Sumatera tuh makannya itu daging-dagingan ya, Bu. Orang Jawa tuh sayur-sayuran mungkin. Tapi nggak tahu, Bu. Ya. Ya. Kemudian bahkan Allah Maha Kuasa dan Maha Bisa memulai penciptaan makhluknya hingga selesai dengan sempurna, hanya berfirman kun. Ya, cuman gitu aja, kun. Udah. Mau memulai, mau mengulangi, tinggal mengucapkan kun. Ya. Ya. Kalau tukang sulap, sim salabim, aba kadabra. Ya. Jadi karena kelincinya udah bawa dari rumah. jadi kelinci, jadi kembang, memang sudah bawa dari rumah. Ya. Tapi ini enggak, Bu. Innama qauluna bi apa li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun. Apa kun itu? Jadilah. Payakun, maka jadilah sesuatu itu. Wallahu a'lam. Silakan, Bu, ada yang ingin ditanyakan?